Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifuddin, BP 2011-03-1011, jurusan Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa. Baiklah, saya akan membacakan PPT untuk guna melengkapi tugas aspek hukum, etika profesi dan komunikasi bisnis, yaitu tentang efektivitas komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadi pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Sejumlah ahli mengatakan bisnis sudah menjadi masalah global karena kemajuan bidang, sains, dan teknologi merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Teknologi yang mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi cepat dan tinggi. Kemajuan di bidang transportasi, informasi atau komunikasi berlangsung sangat pesat sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama suatu proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya bisnis adalah komunikasi. Tujuan komunikasi yaitu yang pertama ada personal discovery atau pengenalan diri, yang kedua untuk berinteraksi dan memelihara hubungan dengan orang lain, yang ketiga untuk meyakinkan, yang keempat untuk bermain. Efektivitas komunikasi bisnis ditentukan beberapa hal. Yang pertama ada persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah message yang disampaikan dapat diterima komunikan. Yang kedua ada ketetapan. Komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Kreativitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa kemungkinan dapat dipercaya. Sebaliknya, dia juga harus bisa mendapatkan percaya dari komunikan. Pengendalian. Komunikator mengendalikan feedback dari komunikan agar pembaca tidak melenceng dan sesuai dengan target komunikasi yang diharapkan. Kecocokan. Menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikasi. Proses komunikasi. Yang pertama, langkah yang dilakukan adalah ideation, yaitu menciptakan satu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Butuh ide bagus, kayak di situ. Yang kedua, langkah dalam menciptakan suatu pesan adalah encoding, yaitu menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang disandi atau encode. Yang keempat ada perhatian difokuskan kepada penerima pesan. Yang kelima, proses dalam komunikasi adalah feedback atau umpan balik. Respon atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan komunikator dapat berwujud kata-kata ataupun tindakan-tindakan tertentu. Pentingkah kemampuan komunikasi bisnis? Dalam suatu organisasi atau perusahaan, proses profesi seorang manajer menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, tujuan dalam lingkungan organisasi, serta bagaimana menyampaikan produk atau jasa yang dimilikinya. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Dan begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet dan berantakan. Ada beberapa kendala yang mungkin muncul saat manajer mengkomunikasikan bisnis perusahaannya, yaitu pertama, struktur komunikasi yang buruk, yang kedua, penyampaian yang lemah, yang ketiga, pesan yang bercampur aduk, empat, salah audiens, yang kelima, lingkungan yang mengganggu. Strategi komunikasi dalam mencapai efektivitas komunikasi bisnis. Yang pertama ada conflict test atau lengkap, yang kedua concise atau singkat, yang ketiga condirection atau pertimbangan, yang keempat ada congruent atau konkret,
Yang kelima ada clarity atau kejelasan. Yang keenam ada courtesy atau kesopanan. Yang ketujuh ada correction atau ketelitian. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Para manajer perlu membekali diri tentang kemampuan berinteraksi dengan beragam budaya, gaya manajemen atau bisnis dengan mitra bisnis dan lain-lain. Perkembangan sistem informasi dan teknologi memberi peluang bagi dunia dan usaha di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Muhammad Arifudin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.